Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang saya hormati dan banggakan, hari ini breaking news datang dari Amerika Serikat. Donald Trump menerima Netanyahu atau Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang berkunjung di kantor beliau, dan Trump mengatakan bahwa jalur Gaza akan diambil alih oleh Amerika Serikat dan jalur Gaza akan didiami oleh masyarakat dunia. Inilah berita yang hangat pada malam hari ini, dan itu akan menjadi tantangan luar biasa bagi orang-orang Palestina, karena dengan terwujudnya apa yang diinginkan Benyamin Netanyahu dengan Donald Trump, berarti pupuslah harapan Gaza atau Palestina akan mewujudkan kemerdekaan. Kalau diambil alih Gaza, di mana tempat Palestina akan beribu kota gitu. Ibu kota Palestina itu di mana gitu. Kan semula di Yerusalem Timur, tapi kemudian diambil alih di dalam perang yang terjadi antara Arab dengan Israel. Nah, kemudian sekarang masih ada sisa tempat, itu akan diambil alih lagi oleh Amerika. Tapi teman-teman yang saya hormati dan banggakan, berdasarkan pengalaman sejarah, jadi kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan sejarah menunjukkan Amerika yang disebut adidaya, sangat hebat, itu kalah dalam perang di Vietnam. Jadi salah satu warisan dalam perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, Amerika kalah dan terpaksa harus angkat kaki dari Vietnam. Perang yang dilancarkan Amerika Serikat di Vietnam itu untuk membentengi, untuk mencegah, untuk melakukan upaya agar penyebaran komunis di Asia Tenggara itu tidak sampai kemana-mana gitu. Dan oleh karena itu Vietnam yang komunis itu harus dihabisi gitu. Tapi ternyata Amerika setelah berperang begitu lama dan menghabiskan sumber daya, banyak orang yang meninggal dari Amerika Serikat itu, nah akhirnya terpaksa Amerika Serikat angkat kaki dari Vietnam. Itu sejarah, saudara-saudara. Kemudian juga ketika terjadi pemboman di Amerika Serikat, World Trade Center itu dibom, maka kemudian dicarilah siapa yang melakukan pemboman itu. Maka dikatakan Bin Laden itu teroris yang paling dicari oleh Amerika Serikat. Disebutkan bahwa dia disembunyikan oleh Taliban di Afghanistan. Kebetulan saat itu yang berkuasa di Afghanistan adalah Taliban. Nah, untuk menangkap Bin Laden itu, maka terpaksa harus dilengserkan, harus dijatuhkan pemerintahan Taliban. Maka melalui koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme, akhirnya Amerika berhasil menjatuhkan atau melengsarkan pemerintahan Taliban dan kemudian membentuk pemerintahan boneka di Afghanistan. Tapi perang yang berlangsung begitu lama, akhirnya Amerika kewalahan. Nah, untuk menutup malu, dia melalui mediator internasional yaitu Qatar melakukan perundingan. Jadi terjadi perundingan antara Taliban dengan Amerika Serikat, dan akhirnya disepakati Amerika Serikat angkat kaki dari Afghanistan. Sebelum selesai mereka meninggalkan Afghanistan, Taliban menyerbu ibu kota Afghanistan. Dan dalam penyerbuan kilat, akhirnya pemerintahan boneka yang didirikan Amerika Serikat itu lari, jatuh, dan mereka lari ke luar negeri.
dan kembalilah yang namanya Taliban berkuasa. Karena Amerika merasa dipermadukan, maka Amerika adalah sebagai negara adidaya, dia mempengaruhi negara-negara lain, hingga sampai saat ini belum ada secara resmi yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Tetapi secara de facto sekarang itu yang memimpin di sana adalah Taliban, dan secara sembunyi-sembunyi atau tidak terbuka sudah banyak negara yang berhubungan dengan Taliban. Misalnya RRC juga sudah berhubungan dengan baik, kemudian Pakistan, Iran, tentu Qatar ya sebagai mediator internasional. Itulah situasi yang terjadi, bahwa persoalan-persoalan politik itu bisa kemudian membuat situasi semakin rumit, semakin susah. Jadi itu juga yang bakal dialami dalam menyingkirkan Hamas di Gaza. Jadi saya memperkirakan akan terjadi perang yang tidak habis-habisnya, dan itu tidak akan pernah orang-orang Gaza meninggalkan kampung halaman mereka. Sebab mereka pengalaman ketika tahun 1948 Israel dideklarasikan kemerdekaannya, itu orang-orang Palestina diusir dari tempat tinggal mereka, yang disebutkan Nakbah, tragedi Nakbah, di mana orang-orang Palestina diusir, banyak yang lari ke luar negeri, kemudian yang ada itu kemudian juga diperlakukan secara tidak adil, dan sisanya itu yang berada di jalur Gaza dan di tepi barat, di tepi barat yang sekarang ini lagi digebuk oleh Israel.